Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doanya ketua. Marilah kita berdoa. Apa kabar semuanya? Sehat, Ibu. Baik, Ibu absen dulu ya. Aisyah Hidayat, Ardiansa Saputra, Akipa Naila Sari, Hadir, Ibu. Akila Salsabila Harahap. Hadir semua ya. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ingat, Ibu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masih ada yang ingat apa contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya apa? Bumi baru benar sekali. Terus contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa? Air. Jadi sudah bisa kita lanjut? Sudah, Ibu. Baik, silakan dibuka buku temanya halaman 30. Jadi, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Coba diperhatikan lagunya yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Jadi, Ibu contohkan lebih dahulu, lalu nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Baik, Ibu akan contohkan ya, perhatikan liriknya di buku. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu. Sekarang akan kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Kami keluarga. Selanjutnya silakan dibuka halaman 32. Silakan dibaca teksnya selama 15 menit. Dibaca dengan betul ya sebelum Ibu ajarkan nanti. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah selesai. Sudah, Ibu. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat itu tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Contohnya di pedesaan, sudah dibacakan. Jadi kalau di pedesaan itu contoh sumber daya ekonominya yang dijadikan sebagai aktivitas ekonominya apa? Pertani, Ya. terus perkebunan dan peternakan dan banyak lagi. Nah, jadi tadi sudah dibacakan. Di situ sudah dijelaskan yang pertama masyarakat daerah pantai. Jadi kegiatan utama masyarakat dari segi daerah pantai itu adalah sebagai nelayan. Nah, yang selanjutnya yaitu masyarakat daerah laut. Jadi potensi perikanan laut di Indonesia sangatlah besar. Nah, jadi bagi masyarakat daerah laut itu salah satu contoh kegiatan ekonominya seperti kalian jarang pernah lihat di TV. Ya, baru yang selanjutnya adalah masyarakat daerah sungai. Nah, jadi salah satu di daerah di Indonesia itu ada namanya Sungai Barito di Banjarmasin. Nah, jadi kegiatan itu adalah mereka melakukan pasar di daerah sungai. Jadi kegiatan ekonominya itu mereka berjualan di atas perahu. Jadi penjualnya menggunakan perahu, pembelinya juga menggunakan perahu. Jadi kegiatan ekonominya itu terjadi di sungai. Nah, tapi sekarang karena kegiatan ekonominya itu sangat unik, jadi dia bisa menjadi suatu pariwisata. Jadi banyak orang yang berkunjung ingin melihat bagaimana dia bertransaksi di sungai itu. Yang selanjutnya yaitu masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Sebelumnya udah pernah kan Ibu jelaskan di tema 3, masih ingat? Nah, sebelumnya kan
Jadi, sudah bisa kita lanjut? Sudah, Ibu. Oke, coba diperhatikan di halaman 34. Jadi kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan dibuat kelompoknya. Si kita yang pertama adalah kalian mengumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Contohnya, tempat tinggal si Kurnia. Apa aktivitas ekonominya Kurnia? Ada yang pertanian, ada yang perkebunan, ada yang berjualan kan? Nah, jadi kalian coba perhatikan lingkungan sekitar kalian, apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengelompokkan aktivitas ekonomi berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Nah, jadi di situ kan ada 5. Yang pertama daerah pantai, laut, sungai, dataran, dan dataran tinggi. Nah, jadi kalian kerja kelompok, coba tentukan apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan di daerah pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sudah Ibu kasih tahu kan tadi contohnya? Sudah, Ibu. Oke, silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Diskusi ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Jadi satu orang per kelompok akan maju mewakilkan teman-temannya untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi yang pertama yaitu segi aktivitas ekonomi di daerah pantai. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Atifah. Aktivitas ekonomi di pantai. 1. Menilai hari rumah pertokoan. 3. Penginapan. 4. Hotel. 5. Pemandian wisata. 6. Penyewaan alat-alat menyelam. 7. Fotografi. 8. Pengrajin souvenir. Ya, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya di daerah laut. Siapa yang mau? Ya, silakan Aswin. Baca dengan tentang ya. Aktivitas di laut. Laut. Sewa kapal budidaya laut. Budidaya kerang. Tambak. Ya, tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya aktivitas ekonomi di daerah sungai. Siapa yang mau? Ya, silakan Bu Nia. Aktivitas ekonomi sungai. 1. Memancing. 2. Pasar apung. 3. Arung jeram. 4. Tambang pasir. Ya, benar. Tepuk tangan. Yang selanjutnya aktivitas ekonomi di dataran tinggi. Siapa yang mau? Di dataran tinggi ya, silakan Aisyah. Aktivitas ekonomi di dataran tinggi. 1. Pertanian. 2. Pariwisata. Nah, tepuk tangan. Yang terakhir aktivitas ekonomi di dataran rendah. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Salsa. Aktivitas ekonomi di dataran rendah. 1. Industri. 2. Perkantoran. 3. perdagangan. Ya, benar. Tepuk tangan. Duduk. Jadi kalian sudah tahu kan aktivitas ekonomi apa saja yang ada di daerah lautan, daerah pantai, daerah sungai, dataran tinggi dan dataran rendah. Sudah tahu kan? Sudah, Ibu. Nah, jadi nanti di rumah punya HP kan? Punya, Ibu. Nah, coba buka YouTube-nya, buat di pencarian lagu yang kita nyanyikan tadi. Coba belajar menyanyikannya lagi di rumah. Dan coba tanyakan orang tua, gimana Pak nyanyinya, bagus nggak? Udah? Oke, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya tugas yang Ibu berikan dan tetap belajar di rumah. Pimpin doanya ketua.
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.